ini media kontras positif yang dia bentuknya bubuk atau liquid, ada juga yang pasta juga bisa. Nah, ini namanya barium sulfat ya. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara melarutkannya. Nah, terus selain ada media kontras positif yang barium, ada juga media kontras positifnya adalah iodin. Di mana iodin adalah terdiri dari dua, ada ionik dan non ionik. Apa maksudnya? Karena dia melalui intravenal line, jadi dia diinjeksikan, maka dia sifatnya punya osmolaritas gitu. Ketika ionik, namanya ionik berarti dia osmolaritasnya tinggi sehingga dapat membuat racun juga bagi tubuh, sehingga selain dia high osmolarity, dia juga mahal, dia juga bisa toksik pada tubuh dan juga bikin pasien nggak nyaman. Nah, maka dari itu ada yang terbaru, namanya bukan terbaru sih, maksudnya ada yang dikembangkan lagi, non ionik. Jadi versi water soluble-nya adalah dia low osmolarity, osmolaritasnya rendah. Apa kaitannya nanti ada di pelajaran teori kuliah hubungan antara media kontras tersebut dengan osmolaritas di dalam tubuh. Nah, di gimana contohnya kalau di sini ini ada water soluble yang kontras media kontras positif tapi jenisnya adalah iodin non ionik. Ingat ya, non ionik. Karena kalau kalian bilang iodin aja itu bisa aja ada persepsi ionik maupun non ionik. Yang ini adalah non ionik yang benar-benar non toksik ke tubuh, dia juga murah, mudah didapat dan juga low osmolarity gitu. Nah, di sini ada tulisan juga ada 300, itu adalah molaritasnya ya. Molaritas dari si material ini ada yang 370. Apakah ini berbeda, Bu? Berbeda untuk kadar molaritasnya, tetapi ketika di dalam tubuh sama-sama buat memvisualisasi organ atau pembuluh darah itu. Nah, makanya disebut organ pembuluh darah karena dia bisa memvisualisasikan si vena yang akan kita injeksikan lewat vena caviti, vena femoralis dan lain sebagainya. Biasanya dipakai adalah vena caviti yang kiri gitu ya. Jadi bagaimana cara dia masuk? Kalau kontras itu tadi ada dua, kontras positif dan negatif. Kita bahas yang positif dulu. Si barium ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui apa? Oral. Bisa juga melalui anal. Ya. Jadi yang oral itu bisa minum oleh pasien, lalu yang anal bisa dimasukkan melalui anal itu, anus ya. Jadi dimasukkan, ini ibaratkan rektumnya udah masuk ke analnya gitu. Nah, bagaimana cara melarutkannya, membuat si barium ini? Kita siapkan dulu gelas ukur. Ada dua misalnya, ini kan udah ada terus ya, ini buat air pelarutnya. Terus ini juga buat bariumnya. Nanti ini dicampur di sini. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah bariumnya pakai berapa gram dulu. Terus campurkan, siapkan juga air hangat. Karena apa? Kalau misalnya enggak air yang hangat, maka dia nggak bisa larut. Karena sifatnya dia kan ini ya cepat dingin ya, jadi bakal mengendap gitu kalau air biasa. Oke. Jadi siapkan dulu berapa gram, misalnya di sini udah airnya berapa mili, baru dicampur. Nah, ini semua ada perbandingannya, tergantung setiap organ ini yang mau diperiksa. Karena apa? Untuk barium yang akan diminum oleh si pasien dengan esofagografi akan berbeda dengan perlakuan ke colon in loop. Kalian harus tahu anatomi dan fisiologis di situ. Apakah esofagogram butuh banyak barium? Secara logika aja. Esofagus, tahu kan esofagus? Ya udah, proses apa itu? Terjadi proses apa di situ? Proses menelan kan, makanan masuk ke situ kan. Proses awal dari kimiawi di mulut kan, dia mau dicerna oleh lambung kan turun dulu. Nah, apakah butuh banyak? Enggak. Tahu nggak perbedaannya dengan kolon apa? Karena kolon panjang, usus itu panjang kan, tahu kan, anatomi udah dapat kan, ya udah. Jadi di situ ada perbandingan masing-masing. Jadi nggak mungkin kita buat resep yang sama dengan kolon, antara kolon dengan si esofagus. Contohnya seperti itu, karena kolon atau small intestine atau large intestine, yang usus besar, usus kecil, usus halus itu pasti banyak membutuhkan barium, beda sama yang esofagus gitu ya. Kita contoh kasarannya aja. Nah, nanti setiap pertemuan di baik teori atau praktikum kalian akan dapat berapa perbandingannya. Ada yang membuat barium itu kental. Misal contohnya kental adalah perbandingan antara barium dengan si air hangatnya ini lebih besar barium pastinya ya. Jadi contohnya misal 4:1, berarti bariumnya 4, airnya 1. Berapa 4 maksudnya? Ya berarti misal 400 gram. Siapkan 400 gram. Airnya berapa berarti? 100 ml, 100 cc. Udah digabung tuh, kental jadinya.
Kalau ada barium cair misalnya, itu baru 1:4, berarti bariumnya 1, airnya 4, bariumnya 100 gram, airnya 400 mili. Nah itu baru dicampur. Jadi kalian harus punya banyak gelas ukur buat mengukur dulu setiap materialnya ya. Jadi nggak tiba-tiba oh ini 100 bu, saya kasihkan 100, terus berarti 400 mili itu nambahin 500, nggak mesti kan, nggak gitu diajarkan di SMA kalian ketika ini kan ukur volume. Nah jadi harus ada 3 buat campurannya gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum? Oke, tadi media kontras positif. Lalu adakah media kontras negatif? Ada. Apa itu? Ya udara, gas. Kenapa kalau bisa dibuat disebut itu media kontras negatif? Kan udara di dalam tubuh pasti ada bu. Ya pasti, tapi ini kita buat, memang diminta akan kita buat udara buatan. Contohnya apa? Nanti ketika kalau dulu kita butuh atau enggak, berarti kita butuh udara buatan, yaitu kita bikin aja ini kan spet ya, atau siring lah namanya, udah masukin ke anal, ini isinya udara masuk, jadi udara buatan di dalam situ. Nah lalu kalau misalnya di oral seperti apa udara yang akan dia kita berikan udara ke pasien itu? Contohnya minum dengan natrium bikarbonat. Apa yang terkandung di natrium bikarbonat itu? Ada contohnya di Sprite, ada larutan seperti adem sari, ada CDR, redoxon, itu kan ada buih-buih itu kan. Nah itu yang bakal bikin gas di situ. Nah itulah yang dibutuhkan ketika misalnya pemeriksaan itu double kontras, artinya membutuhkan kontras positif dan juga kontras negatif. Nah kenapa kok pakai sekilas aja? Setiap pemeriksaan pasti ada tujuannya masing-masing. Sekilas aja, misal kalau di usus ini ya, small intestine ini kan memang bentuk usus kan kayak gini ya, ada mukosanya gini ya, ada grade-grade gini, ada mukosanya. Nah ketika kita berikan media kontras positif dulu, barium, full barium nih, tandanya kan dia bakal melewati semua jalur ini toh. Nah ketika dia sudah lewat, maka kita mau memperjelas lagi klinis itu dengan menggunakan media kontras negatif ini, maka diberikanlah udara itu dari anal misalnya. Dimasukkanlah itu. Jadi yang di tengah-tengah ini bakal terdorong, misalnya kedorong. Jadi bagian yang benar-benar dia nempel ke mukosa itu bakal kelihatan apakah ada divertikul, apakah ada polip di situ, apakah ada lesi di situ. Nempel nggak sih si bariumnya itu? Kalau sesuatu yang kelainan di situ nggak nempel, ya berarti itu ada something yang kok nggak dilewatin ya sama si ini misalnya. Kok ada benjolan ya? Oh ada divertikul ya, ada polip ya. Nah itu mempertegas bentuk mukosa itu dengan penambahan media kontras negatif. Sampai sini paham? Paham ya? Nah mungkin kecepatan ya saya ngajarnya. Enggak? Kecepatan? Bilang kalau kecepatan. Kecepatan dikit. Oke. Jadi media kontras itu bisa dibuat dari natrium bikarbonat yang ada di Sprite, adem sari, CDR. Itu contoh-contohnya, merek-merek aja yang bisa diminum oral ketika pemeriksaan esofagus ya. Kalau misalnya lewat anal, kita bisa buat sendiri ya, pakai spet atau siring-siring ini yang sudah kita ambil udaranya lalu dimasukkan ke anal pasien gitu. Nah jadi media kontras sudah ini ya, sudah beres ya. Jadi ada berapa metode yang dimasukkan media kontras itu? Ada oral, ada anal, dan juga ada IV, intravena. Yaitu apa? Yang tadi kita pakai non ionik ini. Nah ini intravena dimasukkan ke pembuluh darahnya, ke vena. Vena apa? Contohnya vena cavity. Nah di situ nanti siapa yang menginjeksi? Kalau ada perawat radiologi ya perawat, karena mereka udah punya kompetensi untuk ini kan, untuk menginjeksi atau menyuntik gitu kan. Kalau kita menyiapkannya aja, dan juga kalau misalnya butuh meracik kayak gitu. Nah jadi ini kita ambil menggunakan, ini sambil pengenalan alat yang lain juga, menggunakan siring dan needle-nya. Needle itu jarum ya, jadi ini udah satu kesatuan misal. Nah ini kan namanya siring. Nah kalau satuan ininya adalah spuit, namanya spuit. Jadi ini ukuran berapa volumenya? Ini ada 10 cc nih, 10 cc. Terus dia ini untuk bagian needle-nya sendiri. Ini needle yang lepasan ya, maksudnya bukan bagian dari sini. Kalau ini harusnya ada needle-nya juga, gimana ya?